sebelum tahun 1948, sebelum adanya negara Israel, apakah ada negara Palestina? Tidak ada. Jadi narasi Israel menjajah Palestina itu muncul di tahun 1967. Arab menyerang Israel, ada 5 negara Arab, Suriah, Lebanon, Irak, Yordania, dan Mesir. Selama 6 hari Israel berperang dan berhasil merebut wilayah dari negara-negara yang menyerang ini. Jadi ketika Israel berhasil mengambil wilayah-wilayah kelima negara yang menyerang Israel, akhirnya dimunculkanlah narasi bahwa Israel menjajah Palestina. Shalom God Lovers, jumpa lagi dengan saya Pendeta Martin Hareva dalam Diaspora TV Talk Show. God Lovers, salah satu narasi paling kuat yang berkembang di dunia saat ini adalah klaim bahwa Israel menjajah Palestina. Narasi ini tersebar luas di media, di masjid, sekolah, bahkan menjadi bahan utama demonstrasi. Tapi benarkah demikian? Apakah Israel benar-benar menjajah? Atau sebenarnya ada fakta sejarah dan hukum yang selama ini disembunyikan? Hari ini kita akan membongkar narasi tersebut bersama narasumber kita yang selalu tajam dalam riset dan analisisnya, Monique Rickers, seorang hamba Tuhan, mantan wartawati dan pemilik channel Fakta Israel yang telah lama mengupas isu ini dengan pendekatan sejarah, politik, dan iman. Shalom Bu Monique. Shalom. Terima kasih sudah kembali hadir di Diaspora TV. Sebelum kita mulai, saya mengajak kita semua untuk membuka acara ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas pemeliharaan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami ingin bincang-bincang dengan Ibu Monique mengenai situasi dan fakta apakah Israel menjajah Palestina. Biarlah Roh Kudus menuntun pembicaraan kami, menyingkapkan kebenaran yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God Lovers, pastikan Anda like, komen, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapat wawasan yang benar dan berimbang. Bu Monique, mari kita mulai bincang-bincang kita ya. Nah, Bu Monique, apakah istilah penjajahan Israel atas Palestina memiliki dasar hukum internasional? Siapa yang pertama kali mempopulerkan istilah ini? Oke, ya terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Dan jelas sekali kalau ditanya apakah ada dasar hukum atau benarkah gitu ya Israel menjajah Palestina. Ya. Paling sederhana yang bisa kita lakukan, yang bisa saya jawab adalah sejak tahun berapa Israel menjajah Palestina. Karena tidak ada jawabannya. Banyak pendukung Palestina yang tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana. Sejak tahun berapa Israel menjajah Palestina? Yang kedua adalah siapa nama pemimpin Palestina? Pada saat itu dijajah? Atau? Boleh pada masa siapapun. Sebelum Masehi,
sesudah Masehi. Pada tahun Israel merdeka 1948. Siapa nama pemimpin Palestina pada saat itu? Paling banter para pendukung Palestina ini, Bapak Ibu, akan menjawab pemimpin Palestina Yasser Arafat. Dan itu baru muncul di tahun 1964. Ketika organisasi yang namanya PLO, Pembebasan Palestina, berdiri. Jadi narasi Israel menjajah Palestina itu muncul di tahun 1967. Oh, narasinya muncul 67. Ketika Israel berhasil menang perang Arab, menyerang Israel tahun 1967. Ada 5 negara Arab, Suriah, Lebanon, Irak, Yordania, dan Mesir. Selama 6 hari Israel berperang dan berhasil merebut wilayah dari negara-negara yang menyerang ini. Dari Mesir, Israel mengambil apa? Gurun Sinai. Gaza. Dari Yordania, Israel mengambil Yerusalem Timur dan Yudea dan Samaria. Dari Suriah, Israel mengambil dataran tinggi Golan. Mungkin kalau perangnya lebih dari 6 hari, Lebanon jangan-jangan keambil juga tuh. Sama Irak ya. Di Jadi iya. Gunung ini ya. Gunung Hermon. Gunung Hermon itu ya. Iya. Irak mungkin bisa diambil Sungai Efrat, ya kan? Itu kan masuk ke daerah Mesopotamia. Nah, jadi ketika Israel berhasil mengambil wilayah-wilayah ke-5 negara Arab ini, ke-5 negara yang menyerang Israel, akhirnya dimunculkanlah narasi bahwa Israel menjajah Palestina. Gitu ya. Kok bisa yang berperang padahal nggak ada Palestina gitu ya Pak? Kan aneh. Betul. Karena sesungguhnya daerah yang Israel rebut, yakni Gaza dari Mesir, Yudea dan Samaria dari Yordania, itu adalah wilayah yang sesungguhnya harusnya menjadi wilayahnya Palestina. Harusnya Palestina sudah berdiri sejak tahun 1948. Ketika Israel berdiri, Israel merdeka, harusnya Palestina juga ada. Tahun 1948. Tapi kenapa Palestina tidak ada? Karena jatah tanahnya diambil oleh Mesir dan Yordania. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, negara-negara yang merampas tanah Palestina itu negara-negara Arab justru. Iya, Yordania adalah negara Arab, dan negara-negara ini sekarang berdamai sama Israel lagi. Iya. Jadi ya mohon maaf kalau dibilang Israel menjajah Palestina, mungkin tanya dulu deh ke Mesir, tanya dulu deh ke Yordania sebagai pelaku sesungguhnya. Gitu ya Pak. Oh gitu ya, kita baru paham ini sejarahnya. Iya, menarik kan jadinya ya. Karena kita nggak tahu asal muasalnya sebelum itu. Iya, karena narasinya memang berkembang dan itu terus yang diulang-ulang. Nah, Bu Monik, dalam peta sejarah, adakah negara bernama Palestina sebelum 1948? Kalau tidak, dari mana asal klaim bahwa Israel merebut tanah Palestina ini? Ini yang tadi dijelaskan. Silakan, Bu. Jadi sebelum tahun 1948, sebelum adanya negara Israel, apakah ada negara Palestina? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Apakah ada kerajaan Palestina? Tidak ada juga. Kalau Filistin ada di Alkitab? Filistin ada. Itu sama atau berbeda? Jangan-jangan salah paham orang. Filistin adalah orang-orang dari pulau Kreta. Filistin adalah orang-orang yang datang dari Yunani. Kreta itu di Yunani. Bapak Ibu tidak akan menemukan kata Kreta di dalam Alkitab. Tapi ada nama kuno Kreta di dalam Alkitab. Nama kunonya itu adalah Kaftor. Kaftor. Gitu ya. Nah, Filistin Yunani. Palestina orang Arab. Bahasanya Arab.
Iya. Tradisinya Arab. Tentu dua hal yang berbeda karena kita tahu Filistin menyembah dewa-dewa. Itu ya. Nah, jadi tidak ada yang namanya kerajaan Palestina atau negara Palestina. Yeah. Itu baru ada setelah Yasser Arafat mendeklarasikan negara Palestina di Aljazair. Tahun 1988. Oh, 88. Baru. Tanggal 15 November. Jadi hari kemerdekaan Palestina 15 November 1988. Tapi tidak diakui oleh Israel, Amerika, Prancis, Jepang, Australia, Kanada, banyak negara yang belum mengakui kemerdekaan ini. Kenapa? Karena tidak jelas batasnya. Wilayahnya. Perbatasan sebuah negara itu harus jelas. Nah ini nggak jelas. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ngomongin tentang apakah Israel berhak menduduki wilayah yang ada saat ini, berhak. Kenapa? Karena dulu ada kerajaan Israel. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dulu ada kerajaan Israel. Nah kemudian kalau dibilang gini, tapi kan habis itu kerajaannya dijajah sampai ribuan tahun dijajah. Tetap aja penjajah dikalahkan oleh penjajah berikutnya. Dikalahkan oleh penjajah berikutnya sampai yang terakhir Ottoman selama 400 tahun dikalahkan oleh Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Pertama. Makanya akhirnya tanahnya itu dikuasai, bekas jajahan Ottoman dikuasai, dibagi dua oleh Prancis dan Inggris. Jatah tanah atau bekas kekuasaan Ottoman di Israel ini dikuasai oleh Inggris. Jadi nggak ada Palestinanya juga gitu kan. Nah sumber daerah itu dinamakan Palestina bermula dari Kaisar Hadrian. Kaisar Romawi yang mengubah nama Yudea menjadi Palestina. Pada tahun 135 Masehi. Karena Romawi masih berkuasa di atas tanah orang Yahudi. Ingat Yesus lahir ketika tanah dikuasai oleh Romawi. Begitu Yesus mati naik ke sorga, ternyata sampai tahun 135 Masehi orang Romawi masih ada. Bahkan akhirnya Romawinya jadi Kristen kan di tahun 333 Masehi. Jadi kalau kita urut-urutin sejarah, kita nggak akan ketemu yang namanya eksistensi sebuah bangsa namanya Palestina. Jadi akarnya tadi adalah keputusan Kaisar Hadrian memberi nama Yudea itu Palestina. Nah dari situlah muncul nama Palestina. Tidak ada kerajaan, tidak ada rakyatnya. Iya. Nah yang menarik juga sebetulnya narasi-narasi di Arab, orang-orang berbahasa Arab tidak pernah mengenal istilah Palestina. Gitu ya. Mereka menyebutkan Filastin, Fanta ya kayak gitu ya. Filastin itu karena penyerapan dari bahasa Latin dari Palestina. Jadi sebetulnya ini berdasarkan seorang penulis buku yang mengulas tentang kebangkitan nasionalisme Palestina, Muhammad Musli. Nah dia menguraikan bahwa ternyata sebetulnya nggak mengenal istilah Palestina. Mereka kenalnya Filastin tapi serapan dari Romawi. Nah yang juga mungkin menarik Bapak Ibu ketahui, mereka lebih mengenal daerah Yudea itu sebagai bagian dari Suriah Selatan. Karena dari negara Suriah. Iya, karena di zaman Ottoman daerah itu, daerah tanah Israel ini dimasukkan ke dalam kekuasaan di bawah Suriah Selatan. Jadi bisa dibilang daerahnya juga tidak otonom gitu Pak. Jadi sampai sejauh ini kalau kita mau merujuk kepada sejarah bangsa Israel,
kita lebih mudah menemukan bukti-bukti historis. Karena Israel itu punya raja, punya peninggalan arkeologi dan sebagainya. Nah sementara yang satu ini ya mohon maaf, tidak ada. Nggak ada sejarah yang muncul di tanah tersebut. Baik, Bu Monik, bagaimana status hukum wilayah Yudea dan Samaria yang sekarang sering disebut tepi barat menurut resolusi-resolusi internasional seperti San Remo atau Mandat Inggris? San Remo dan Mandat Inggris. Bapak Ibu, San Remo itu adalah nama sebuah kota di Italia. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, negara-negara berkumpul, Liga Bangsa-Bangsa berkumpul di San Remo tahun 1920. Menghasilkan sebuah kesepakatan. Bekas jajahan yang kalah perang, yakni Turki, Ottoman, dibagi kepada Prancis dan Inggris. Suria, Lebanon itu untuk Prancis misalnya, Irak dan tanah Israel untuk Inggris. Di San Remo diputuskan bahwa tanah untuk orang Yahudi, adalah tanah bekas jajahan Ottoman yang sekarang dikuasai oleh Inggris. Diberikan mandat kepada Inggris untuk menjadikan tanah tersebut sebagai rumah bagi orang Yahudi. Artinya seluruh tanah tersebut disahkan sebagai tanah untuk orang Yahudi sesuai fakta sejarah bahwa dulu di situ ada kerajaan Israel. Itu resolusi, itu keputusan dari San Remo tahun 1920. Nah, Bapak Ibu, yang menarik juga San Remo ini hasil keputusannya diakui atau diterima oleh Liga Bangsa-Bangsa. 52 negara menerima. 52 negara. Artinya kalau seluruhnya dari bekas jajahan Ottoman yang adalah tanah Israel itu, Yudea dan Samaria pun termasuk. Keabsahannya berarti buat siapa? Buat orang Yahudi. Karena itu akan menjadi sebuah rumah bagi orang Yahudi. Nah, kenapa bisa sekarang jadi ada masalah? Kenapa Yudea dan Samaria atau disebut sebagai tepi barat oleh dunia dianggap menjadi sebagai milik Palestina? Karena Israel yang memberikan Yudea dan Samaria untuk menjadi milik Palestina. Pada itu tahun pemberian bangsa Israel. Iya. Pada tahun 1993. Sedikit ada pertanyaan ini. Boleh. Bu. Kan resolusi San Remo 1920. Iya. Bangsa Israel baru mendirikan negara 1948. Ada jarak 28 tahun itu. Apakah ada permasalahan atau memang baru berkumpul bangsa? Jadi dari 1920 sampai ke 1948 ya. Ketika dunia memutuskan bahwa ini tanah untuk orang Yahudi. Orang-orang Arab di Palestina yang karena namanya sudah diubah tadi oleh Hadrian ya, jadi itu terus saja dipakai, digunakan. Palestina terus. Orang-orang Arab itu tidak menerima. Mereka melakukan pemberontakan. Jadi sudah mulai ada letupan konflik. Gitu. Terhadap mandat Inggris. Ada juga kerusuhan di Hebron misalnya, yang menewaskan orang Yahudi. Jadi gejolak sosial sudah mulai muncul. Karena memang di atas tanah ini ada dua bangsa gitu ya. Karena Bapak Ibu ingat, Ottoman saja menjajah tanah tersebut, tanahnya orang Yahudi itu 400 tahun. Jadi orang Arab udah 400 tahun tinggal di situ. Di atas tanah orang-orang Yahudi ini. Iya. Jadi orang Mesir sudah datang, orang dari mana-mana sudah ada di situ. Beranak pinak dan sebagainya. Akibat dari
gejolak sosial tadi, orang-orang Arab yang menolak, akhirnya Inggris memutuskan, oke, kita serahkan urusan ini ke PBB. Jadi sebelum masa mandat Inggris berakhir, memang mandatnya sudah ditentukan sampai tahun 1948 saja. Oh gitu. Ya. Jadi sebelum mandat Inggris berakhir pada tahun 1947, diambil keputusan oleh PBB membagi 2 tanah. Dibaginya satu untuk Arab, satu untuk Yahudi. Oh, itu keputusan PBB tahun 47. Iya, November 1947. Hasilnya 33 negara setuju. Tanah yang tadinya Sanremo bilang ini seluruhnya seutuhnya untuk orang Yahudi, dibagi 2. Setuju. Oke. 13 menolak. Orang Yahudi gimana? Tentu menerima. Daripada nggak punya apa-apa, walaupun dapat dibagi sedikit 2 pun nggak apa-apa, gitu. Oke. Jadi akhirnya setelah mandat Inggris berakhir tanggal 13 Mei 1948, keesokan harinya 14 Mei Israel memerdekakan diri, mendeklarasikan kemerdekaannya. Ya, baik. Terima kasih untuk sejarah yang jadi terang benderang mengenai tanah yang ada di tanah wilayah Palestina yang disebut ini ya. Nah, apakah benar Israel mencaplok tanah yang bukan miliknya setelah 1948? Atau justru tanah itu sebenarnya dikuasai negara-negara Arab yang tidak mengakui hak Yahudi? Ya. Jadi kalau kita lihat ketika Israel merdeka, karena ini dari PBB ya keputusannya, Palestina harusnya merdeka juga kan, tapi itu tidak terjadi. Karena apa? Karena jatah tanahnya diambil oleh Mesir dan Yordania. Sehingga Bapak Ibu semua, bukan kesalahan Israel kalau Palestina tidak jadi berdiri sebagai negara. Karena Israel juga nggak mendiami tempat itu gitu loh. Wilayah itu mereka nggak menduduki. Nah, 1948 sampai 1967 ada masa 19 tahun. Jadi 19 tahun penjajah Palestina yang benar adalah Mesir dan Yordania, negara tetangga mereka negara sendiri. Tetangga sesama Arab, sesama Islam. Gitu ya. Israel yang ngapain? Ya Israel sudah sibuk dengan negaranya sendiri. Iya, lagi membangun. Tanah gurun diubah menjadi kebun buah. Iya, betul. Kebun sayur. Peternakan, bangun kota. Ya. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat sekarang ini di Israel. Iya, baik. Nah, mengapa narasi penjajahan Israel begitu kuat di dunia Muslim? Padahal banyak negara Arab tidak memberikan status negara bagi Palestina. Dan kalau tadi lihat yang menjajah mereka adalah orang Mesir dan orang Yordan, bangsa Arab sendiri. Gimana itu, Bu? Jadi sebetulnya dari 193 negara saat ini Bapak Ibu, 193 negara di dunia, 146 negara itu sudah mengakui kemerdekaan Palestina. 146. Jadi tinggal sedikit sisanya yang tidak mengakui. Artinya sebetulnya kalau dunia jujur, maka udah tidak boleh lagi dong ada narasi Israel menjajah Palestina. Tidak boleh lagi demo bilang Free Palestine. Karena Israel berdiri sendiri. Palestina sudah punya presiden, Mahmud Abbas. Sekarang ini punya pemerintahan sendiri. Ya. Walaupun gitu masih dibantu. Walaupun dia bentuknya, dia tidak punya yang namanya bandara udara misalnya. Dia tidak punya perbatasan yang definitif. Untuk mengakses Palestina harus masuk lewat Israel.
Karena memang itu tanah Palestinanya dikasih oleh Israel. Melalui kesepakatan Oslo tahun 1993. Daerah yang ada di Alkitab Bapak Ibu yang disebut sebagai Yudea dan Samaria itu dibagi 3. Daerah A, B untuk Palestina, C untuk Israel. Daerah A dan B apa saja? Bethlehem, Yeriko, Shechem, Jenin, Tulkarem, itu semua dibagi. Yang kalau hari ini kita ke sana, kita harus tunjukkan paspor kita. Karena itu udah perbatasan negara lain ya. Kalau kita naik bus Israel masuk ke wilayah Palestina A dan B, nggak boleh. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Oh. Karena udah beda negara. Boleh asal ya izin kayak prosedur antar negara ya. Kalau daerah C boleh. Nah, Bapak Ibu bisa tahu Bethlehem kota kelahiran Yesus, kota kelahiran Raja Daud, Yeriko kota pertama yang direbut oleh bangsa Israel, Shechem kota tempat makam Yusuf, sekarang disebut sebagai Nablus. Oh, Nablus. Jenin ini kota sarang teroris paling mengerikan. Jadi sekarang ini bisa dibilang memang ya dunia menganggap satu tanah Palestina itu sebagai tanah karena namanya Palestina, artinya orangnya punya Palestina. Padahal ketika diberikan nama Palestina oleh Kaisar Hadrian, orangnya adalah orang Yahudi. Jadi ini kayak keengganan mempelajari sejarah. Orang maunya memulai sejarah itu hanya dari tahun 1948. Maksudnya kalau ngomongin Palestina mereka selalu memulai dari Israel merdeka 1948, nah mulailah narasi penjajahan. Padahal kalau kita mau jujur kita harus mulainya dari sebelum-sebelumnya dong. So, dari San Remo bahkan sebelumnya sejarah yang kalau panjang. Kalau mau dipikir-pikir lagi Israel mulainya sejak kapan? Kita bisa bilang sejak Abraham, bahkan kita bisa bilang sejak Exodus. Nah, apa peran negara-negara seperti Yordania dan Mesir dalam sejarah wilayah yang sekarang diklaim sebagai Palestina? Apakah mereka benar-benar mendukung kemerdekaan Palestina dulu tahun 48 itu? Mereka nggak dukung, kasihan sebetulnya Palestina. Karena ibaratnya nih bahasa modernnya nih bahasa anak muda zaman now dikadalin. Dikadalin karena dicaplok daerahnya sama Mesir dan Yordan. Karena Israel itu setuju dengan pembagian tanah gitu ya. Jadi buat apa juga? Susah payah lagi merebut. Mereka udah puas dengan dapat tanah sepotong itu kok. Nah, mereka malah setelah Israel merdeka, sudah membangun, malah tiba-tiba diserang lagi. 1967 kan, diserang. Ya, hilanglah semuanya. Karena memang dalam hukum internasional sebetulnya ketika sebuah negara menyerang negara lain dan dia berhasil merebut, bisa dianggap ya itu hak negara tersebut yang merebut. Maaf saja, contoh yang paling gampang ya negara kita deh. Pada saat Indonesia merdeka tahun 1945 kita nggak ada Papua. Nah, baru tahun 63. Kalau kita menerapkan konteksnya nih, kalau kita menerapkan Israel menjajah Palestina karena tanahnya baru dapat tahun 1967. Apa berani kita ngomong Indonesia menjajah Papua? Nggak berani kan? Itu menohok NKRI gitu loh. Itulah ya, makanya kita juga nggak bisa ngomong Israel menjajah Palestina. Karena yang direbut itu tanah dari tangan Yordania dan Mesir. Malah kalau di kemudian hari tahun 93 kan tadi Bu Monik bilang diserahkan sebenarnya oleh Israel. Tahun 1993 ini yang mau bikin negara
tapi nggak punya tanah, malah dikasih tanah. Nah itu, jadi ditolong oleh Israel, Betul. direbut dari musuh-musuh yang itu, lalu diserahin ke Palestina kan? Justru Israel baik kan ya jatuhnya. Betul. Nah, Bu Monik, sering dikatakan bahwa warga Palestina terusir oleh Israel tahun 1948. Tapi apakah benar-benar mereka diusir? Atau ada faktor perang dan propaganda dari negara-negara Arab sendiri? Jadi memang pada saat, tadi kita sudah ngomong Bapak Ibu semua Sanremo. Bagaimana Sanremo akhirnya mendeklarasikan bahwa tanah ini seluruhnya untuk orang Yahudi. Deklarasi Balfour tahun 1917 juga menekankan hal yang sama. Inggris berjanji bahwa tanah ini untuk orang Yahudi. Makanya Sanremo, Liga Bangsa-Bangsa, waktu itu namanya belum PBB, Liga Bangsa-Bangsa 52 negara juga setuju. Arab bergejolak. Nah, ketika akhirnya tanah itu dikasih ke PBB, mandat Inggris memberikan kepada PBB, beberapa orang kaya Arab Palestina mulai mengungsi. Keluarlah mereka, eksodus. Makanya banyak juga yang tinggal di Amerika misalnya, di Eropa. Orang-orang Palestina nih. Dari tanah Palestina itu mereka keluar. Karena mereka sudah tahu bahwa ini untuk orang Yahudi. Gitu Pak. Jadi mereka sudah keluar dulu, dan karena mereka punya kemampuan ekonomi. Mereka lebih kaya, mereka bisa pergi ke mana saja yang mereka mau. Lalu kemudian ketika akhirnya 33 negara setuju pembagian tanah dan 13 negara Arab menolak, orang-orang yang di dalam ini juga memutuskan pergi. Gelombangnya sekitar 300.000 orang pergi. Jadi nggak disuruh loh, pergi sendiri karena sadar, oh ya udah tanah ini mau dikasih. Buktinya PBB sudah voting, pergi. Lalu perang terjadi. Setelah perang, orang-orang yang mengalami peperangan ini, orang Arab Palestinanya, 200 ribuan orang pergi. Pergi atas kemauan mereka sendiri. Ada narasi-narasi yang bilang mereka diusir oleh Israel. Kalau mereka diusir, maka tidak akan ada yang namanya Arab Israel. Karena apa Bapak Ibu? Ternyata dari data sejarah sekitar 160.000 orang Arab Palestina bertahan di wilayah yang menjadi Israel. Dan sekarang jumlah mereka 2,1 juta. 2,1 juta. 20% dari seluruh populasi Dari 10 juta populasi. Jadi kalau dipikir-pikir, Israel sudah dikasih tanah. Di atas tanah itu dia lihat ada orang Arab. Orang Arabnya mau tinggal di situ. Sama Israel dikasih apa? Status kewarganegaraan. Itulah cikal bakal dari jumlah populasi Arab Israel saat ini. Sekitar 150.000 sampai 160.000 bertahan di wilayah Israel. Artinya dari awalnya sebenarnya mereka dipersilahkan kalau mau tetap tinggal di tanah yang diserahkan untuk Israel. Dan itu buktinya sekarang lahirlah 20% generasi dari yang 1948. Makanya kita bisa lihat ada Arab-Arab Israel yang terkenal seperti Yosef Haddad. Ini orang Kristen, bapak ibunya nggak pergi pada saat 1948. Dan dia ini adalah pendukung Israel. Ada juga pemimpin gereja Ortodoks Yunani, kota Nazaret, Gabriel. Itu orang Father Arab Gabriel, Israel. Orang Arab Israel yang pro dan cinta Israel. Bahkan ketemu beberapa tentara yang memang Arab yang tinggal di Israel ya. Karena gimana ya, mereka memang saksi mata hidup gitu loh. Orang tuanya bisa beranak pinak, masih punya tanah di situ, enggak diusir. Gitu. Menarik. Nah, Bu Monik, apakah benar ada
kamp pengungsi Palestina yang justru tidak boleh dipulangkan oleh negara-negara Arab, bahkan hingga generasi ketiga dan keempat. Betul, iya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang Palestina yang pergi tadi kemana? Tadi kan saya bilang sekitar 300.000 dan 200.000 ya. Sebelum perang dan sesudah perang 300 dan 200, 500-an ribu pergi. Mereka sebetulnya pergi ke tempat yang terdekat, yakni ke Gaza yang waktu itu dikuasai Mesir, ke Yudea dan Samaria yang dikuasai oleh Yordania, dan juga Yerusalem Timur yang dikuasai oleh Yordania. Ada juga sih yang pergi lebih jauh. Contohnya kemana? Lebanon. Di Lebanon itu ada 12 kamp pengungsi Palestina. 12. Di Suria ada kamp pengungsi. Salah satu yang terbesar kamp pengungsi Yarmouk. Nah, meski mereka orang Arab Palestina, berada di negara Lebanon yang Arab, Suria yang Arab, tetapi tahukah Bapak Ibu semua, mereka tidak punya status sebagai warga negara. Warga negara mana dia? Iya, mereka dianggap pengungsi dan mereka tidak boleh mengakses, contoh di Lebanon, mereka tidak boleh mengakses sekolah yang biasa. Jadi nggak boleh sekolah dengan rakyat Lebanon. Mereka dibatasi dalam hal pekerjaan. Dan mereka tinggalnya di pengungsian. Meskipun bentuknya kayak rumah susun. Tapi sangat terbatas. Jadi tidak boleh beli tanah di mana gitu yang mereka mau. Walaupun mereka punya uang. Misalnya mereka punya uang. Di Suria juga sama. Gitu ya. Mereka tidak punya hak apapun. Jadi mereka tuh hanya nelangsa saja. Menunggu nasib. Tidak dimanusiakan. Oleh saudara-saudara Arab mereka bangsa Arab ini ya. Yang notabene menolak mereka menjadi negara pada tahun 1948. Ingat ada 13 negara yang menolak pembagian tanah. Nah, jadi orang-orang yang baik cuma Yordania sebetulnya. Karena seluruh pengungsi itu diberikan status warga negara Yordania. Makanya Bapak Ibu semua, 85% penduduk Yordania sesungguhnya orang Arab Palestina. Makanya istri dari Raja Yordan sekarang, Raja Abdullah II, Ratu Rania itu orang Palestina. Gitu. Aslinya Yordania itu daerahnya dulu adalah orang-orang Beduin. Sekarang malah mereka tersingkir. Muncullah orang-orang Arab Palestina. Tapi Raja Abdullah dan sebagainya ini dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad, Nabi Islam. Jadi bukan di Arab Saudi loh, tapi di Yordania. Keluarga Hashemit ini dianggap sebagai keturunan dari cucunya Nabi Islam. Nah itu dia, keturunan dari Hussein. Nah, bagaimana sikap Israel terhadap warga Arab yang tinggal di wilayah Israel saat ini? Apakah mereka didiskriminasi seperti narasi yang berkembang? Atau mereka dianggap sama sebagai warga negara Israel? Gimana, Bu? Di Israel itu secara politik mereka bisa dipilih. Orang Arab Israel itu bisa dipilih, bisa jadi wali kota, bisa jadi menteri, bisa jadi anggota DPR. Ada 2 partai Arab yang besar, Hadas dan Ram. Jadi mereka menempati posisi sebagai anggota DPR. Mereka bisa jadi anggota DPR, mereka bisa jadi dokter, artis, jadi tentara, apapun yang mereka mau. Hak politik mereka boleh dipilih dan memilih. Sementara di negara-negara Arab banyak sekali perempuan yang tidak boleh dipilih atau memilih. Di Israel justru ada kebebasan mengikuti
pemilu. Di Israel, penduduk Arab Israel punya kesempatan akses pendidikan yang sama. Oh. Bahasa Arab adalah bahasa yang diberikan status khusus. Meskipun tidak dimasukkan dalam undang-undang sebagai bahasa resmi negara, tidak, tapi diberikan status khusus. Makanya semua petunjuk jalan dalam bahasa Ibrani, Arab, dan Inggris. Oh, jadi mereka dihargai ya sebenarnya? Dihargai, mereka punya koran Arab dalam bahasa Arab, gitu ya. Terus juga mereka sebetulnya bebas tinggal di mana saja secara geografis ya. Tapi memang orang Arab Israel itu berada di kota-kota seperti misalnya Haifa, Nazaret, atau di Jaffa dekat Tel Aviv. Dan ada satu kota namanya Lod, L-O-D, itu setengah mix ya, Yahudi dan Arab. Atau di Akko juga nih mix. Setengah Yahudi dan Arab. Jadi gitu ya. Kondisi Arab Israel di Israel paling sebetulnya mungkin bisa dibilang paling baik lah dibandingkan negara-negara sekitarnya. Gitu ya. Jadi, dalam hal ini Mesir ya, Yordania. Kalau dibandingin sama Uni Emirat Arab ya mungkin beda lagi ya. Kemakmuran Israel adalah kemakmuran Arab Israel juga kalau begitu. Betul. Kalau Bapak sempat jalan-jalan, Bapak Ibu semua penonton Diaspora TV sempat ke Israel, perhatikan deh. Yang naik mobil bagus itu kebanyakan orang Arab Israel. Audi, Mercedes, BMW, itu orang Arab Israel. Orang-orang Yahudi itu lebih sederhana Pak, mereka jarang yang borju. Tapi orang Arab Israel tuh mobilnya mobil-mobil mewah. Lebih wah. Ya, mobil-mobil mewah. Dan mereka mampu memang. Dan karena dikasih kesempatan. Di Israel tidak memandang kamu Arab maka kamu second, warga negara kelas 2. Harus naik onta gitu. Enggak Pak. Memang betul ada misalnya gini, kepemilikan tanah misalnya. Enggak sembarangan. Kalau orang Arab mau jual tanah itu mungkin akan lebih dipersulit karena takutnya tanah itu jatuh ke tangan-tangan yang gitu ya, tanah yang bisa hilang karena tanahnya udah kecil. Gitu. Nah makanya gereja-gereja di Yerusalem itu betul-betul dicegah kalau mau menjual aset gereja. Mereka harus betul-betul memang ini tanah digunakan untuk gereja dan nggak boleh dijual gitu. Ya Israel tentunya harus memproteksi dirinya juga ya. Betul, takutnya dijual malah jadi masjid misal kayak gitulah. Baik, nah mengapa konflik ini tidak selesai-selesai? Padahal Israel beberapa kali menawarkan perdamaian dan solusi dua negara. Siapa sebenarnya yang menolak ini? Jawaban cepat dan gampangnya adalah karena Israel itu tidak diingini sebagai tetangga. Jadi Palestina maunya seluruh tanah tersebut untuk Palestina. Bukan berdua. Maunya sendiri. Saat ini yang menjadi pertentangan berat adalah ibu kota. Mereka maunya ibu kotanya Yerusalem. Betul. Jadi ini sebuah hal yang nggak mungkin. Waduh, itu bait Allah di situ, sejarah kerajaan Israel ada di situ ya. Iya betul. Karena Daud memerintah dari Yerusalem 33 tahun. Iya. Ini agak sulit ya. Padahal mereka diberi oleh Israel untuk menempati tanah mereka. Tapi malah sekarang mau minta semua. Kita semua disingkapkan sebuah fakta yang menarik tentang Israel dan Palestina di tanah yang bergejolak ini. Nah, apakah benar Al-Quds atau Yerusalem Timur adalah milik Palestina dan direbut oleh Israel? Atau justru
bagian dari warisan historis Yahudi selama ribuan tahun. Jika ditanya apakah Al-Quds itu direbut oleh Israel, jawabannya benar. Direbutnya tahun 1967. Okay. Yerusalem Timur direbut dari tangan Yordania. Tapi kita perlu balik ke Alkitab. Alkitab bilang Yerusalem itu kota milik Yebus. Ya. Nah, Yebus itu dikalahkan oleh Daud. Dan Daud memerintah dari Yerusalem selama 33 tahun. Dan Tuhan menetapkan pembangunan rumah bagi dirinya di Yerusalem. Ya. Bahkan sebelum Daud ada, ketika Abraham diperintahkan untuk mengorbankan Ishak untuk dibawa ke Bukit Moria. Bukit Moria adanya di mana? Yerusalem. Dan itu adalah gambaran bagaimana Bapa mengorbankan anaknya. Jadi Tuhan punya proyeksi yang jauh ke depan bahwa ini adalah kota yang penting untuk juru selamat. Juru selamat buat dunia. Artinya Bapak Ibu semua, kalau Yerusalem gak ada bagi orang Israel saat ini, Tuhan gagal menjaga Yerusalem. Untungnya enggak. Karena apa? Ya Yerusalem sampai sekarang masih ada. Sampai Mesias akan datang kembali. Karena digambarkan Mesias akan datang ke Bukit Zaitun, menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Bu Monik, mengapa narasi tentang penjajahan Israel terus dikembangkan di media dan di sekolah-sekolah dunia Muslim? Dan siapa yang mendapat keuntungan dari narasi ini? Yang mendapat keuntungan adalah iblis. Iblis makin banyak temennya Bapak Ibu. Karena gini, saya sih mikirnya begini ya. Kita tahu Israel pertama kali dari mana sih? Saya bukan dari TV loh, tapi dari Alkitab. Nah, kalau kita baca Alkitab, kita menemukan kata Israel banyak banget. Kalau kata Israel itu kita copot, maka Alkitab kita akan sangat tipis. Artinya, Israel itu adalah pikirannya Tuhan. Tuhan punya kisah gitu ya. Bagian dari sejarah, bagian dari rencana ilahinya Tuhan, melahirkan juru selamat, mendatangkan juru selamat yang harus lahir dari bangsa Israel. Dari suku Yehuda. Ada tempatnya, ada silsilahnya, semuanya jelas. Jadi ketika kebenaran Alkitab diganti dengan narasi dunia, kita harus bertanya aktor intelektualnya ini siapa nih? Gitu ya. Kalau kita baca di Alkitab kan kita tahu peperangan kita adalah melawan roh-roh jahat di udara. Bukan orang Palestina itu hanya dijadikan alat, objek oleh iblis. Makanya kita tuh sebetulnya berbelas kasihan loh sama mereka ini. Betul. Karena mereka juga berhak menerima keselamatan. Mereka berhak menerima damai sejahtera. Mereka berhak menerima sukacita. Amin. Tapi ini kok malah diobok-obok terus gitu loh. Iya kan Pak? Kasihan banget ini nih orang-orang ini. Makanya betul juga kata Alkitab bahwa jika kita tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita kan. Nah, banyak orang-orang Palestina, puji Tuhan, jika mereka menerima kebenaran Alkitab tentang Israel, mereka dimerdekakan. Dan mereka bisa mengasihi bangsa Israel, dan mereka betul-betul akhirnya menyembah Tuhan Israelnya itu dengan sepenuh hati, karena dia udah gak ada beban, kok bangsa saya diginiin ya, bangsa enggak. Tuhan mengasihi bangsa Palestina kok. Tuhan mengasihi orang Arab. Betul.
gitu. Jadi memang ini sumbernya nih aktor intelektualnya ya si iblis ini. Makanya Bapak Ibu jangan mau dipakai oleh iblis. Bapak segala dusta. Iblis tujuannya hanya apa? Kata Tuhan Yesus. Seperti pencuri, mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu sebabnya kita mesti paham sejarah dan situasi yang terjadi hari ini di tanah Israel. Ya. Kita belajar memahami pikirannya Tuhan dan apa yang terjadi kita cocokin sama kata Alkitab. Ya. Nah, baik Bu Monik, bagaimana respon warga Muslim Arab di Israel terhadap klaim bahwa mereka dijajah? Apakah mereka merasa dijajah atau justru memilih dengan sukarela menjadi warga negara Israel? Nah, ini ada survei yang menarik Bapak Ibu semua. Survei tahun 2024, kalau tidak salah bulan April ya 2024, dilakukan oleh Moshe Dayan dari Tel Aviv University. Survei terhadap orang Arab Israel. Dan ternyata faktanya Bapak Ibu, 51% orang Arab merasa senasib dan sepenanggungan dengan orang Yahudi. Oh ya? Terjadi sejak serangan 7 Oktober 2023. Jadi orang Arab Israel merasa akibat serangan 7 Oktober dan akibat perang yang berkepanjangan ini, mereka justru merasa kita sama-sama menderita. Kalau roket Hamas menyerang Israel, kan mereka juga harus lari ke bunker ya, harus berlindung. Emang roketnya bisa, oh jangan ini orang Arab, belok, nggak bisa. Kalau ada rudal dari Houthi, rudal dari Lebanon, rudal dari Iran, mereka bisa jadi korban juga. Nah betul. Itulah yang membuat mereka berubah pandangan. Meski memang ada juga yang masih tetap teror, mau membalas dendam dan sebagainya, mau meneror. Tapi ya kita harus akui bahwa banyak juga orang-orang yang akhirnya merasa senasib dan sepenanggungan. 51%, angka yang menarik. Lumayan Pak, 51% meskipun mungkin 49% mungkin malah berharap semoga roket jatuh menghabisi orang Yahudi. Bisa aja ya, kita nggak tahu. Tapi ketika serangan 7 Oktober terjadi, orang Beduin yang notabene Islam itu juga jadi korban. Ada 6 orang yang Beduin yang ditawan. Sekitar 20-an orang tewas dibunuh Hamas. Apa perbedaan antara Zionisme dan penjajahan? Mengapa banyak orang menyamakan keduanya secara keliru? Zionisme itu adalah pulangnya orang Yahudi yang terserak, yang berada di diaspora, pulang kembali ke tanah perjanjian. Itu arti Zionisme. Zion, asal katanya Sion. Sion adalah nama lain dari Yerusalem. Ya, jadi orang Yahudi diaspora pulang kembali ke Yerusalem. Kalau orang Yahudi kampungnya adalah di Israel, di tanah perjanjian, kalau mereka mudik, mereka tidak bisa dikatakan menjajah. Kecuali mereka datang ke Pulau Jawa. Nah itu artinya menjajah Jawa. Ini enggak Pak, pulang kampung. Jadi bukan menjajah. Banyak orang menyamakan keduanya secara keliru ya. Iya. Ini yang harus diluruskan. Betul. Nah, Bu Monik, apakah orang Yahudi benar-benar memiliki ikatan historis dan spiritual dengan tanah Israel? Atau hanya klaim agama semata? Kalau klaim agama betul, memang iya. Karena Israel lahir dari saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Exodus. Mereka pergi ke sebuah tempat yang diminta sendiri oleh Tuhan, ditujukan ke sana sebagai tanah perjanjian. Bisa dibilang itulah kelahiran bangsa Israel.
Dan bangsa Israel diberikan hukum-hukumnya oleh Tuhan sendiri di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai. Itu dasar agamanya. Dasar historisnya sama juga. Kerajaan Israel berdiri di situ dengan raja-rajanya. Kerajaan Israel pecah jadi dua, Israel utara ibu kotanya Samaria, Israel selatan ibu kotanya Yerusalem. Dua-duanya tanahnya masih sama. Artinya tidak berubah. Tanahnya mengecil mungkin tapi lokasinya tetap sama. Tetanggaan sama Mesir, tetanggaan sama Laut Mediterania dan sebagainya. Jadi hubungan antara Israel dengan tanahnya sangat dekat. Bahkan Israel, orang Yahudi diperintahkan Tuhan 3 kali setahun seorang pria harus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, Hari Raya Shavuot atau Hari Raya ke-50 yang disebut Pentakosta bagi kita umat Kristen, dan Hari Raya Pondok Daun, Hari Raya Sukkot. 3 kali setahun harus pulang ke Yerusalem bagi orang Yahudi pria. Sampai hari ini masih dilakukan. Dan Bapak Ibu semua, secara historis memang hubungan antara tanah dengan bangsa Israel itu sangat dekat, menyatu, karena memang dasarnya dari iman. Karena dari Tuhan yang kasih tanah tersebut. Nah itu dia. Itulah ikatan antara orang Yahudi dengan tanah di Israel. Jadi sejarahnya memang mereka hidup di situ. Gitu sebetulnya ikatan tanah dengan kita ya orang Indonesia, Bapak Ibu mungkin tahu ya, masyarakat adat kita itu kan sangat posesif dengan tanah ulayat ya. Sama sebetulnya ya kayak gitu. Tanah Israel itu tanah ulayatnya bangsa Israel. Betul. Yang nggak boleh diapa-apain. Pemerintah aja mau bangun tambang di tanah ulayat itu harus ketemu dengan pemilik tanah adat, ketua-ketua suku misalnya, ketua adat. Nah ini ketua adatnya Tuhan. Jadi kalau bangsa Israel atau orang-orang Yahudi ini dipisahkan dari tanah di Israel, itu jati dirinya hilang ya. Betul. Karena promised land gitu ya. Itu digaungkan berulang-ulang. Aku akan memberikan tanah penuh madu, penuh susu. Sebagian besar dunia Muslim mendukung Palestina karena solidaritas umat. Tapi apakah keadilan bisa ditegakkan hanya berdasarkan solidaritas tanpa menimbang sejarah dan fakta? Sebetulnya ini ya, kalau kita bicara kita batasi ke negara-negara Arab atau negara-negara Islam. Kebanyakan hanya retorika belaka. Karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu sering dengar OKI, Organisasi Kerjasama Islam membuat pernyataan, OKI memberikan deklarasi atau pernyataan-pernyataan. Tetapi itu bentuknya retorika tanpa langkah nyata, tanpa sesuatu yang betul-betul bisa dibilang bisa berdampak langsung kepada Palestina. Nggak ada. Mohon maaf, termasuk negara kita. Berulang kali kita hanya bisa bilang kami mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi langkah apa yang bisa dilakukan? Nggak ada Bapak Ibu. Jangan marah ya, tapi betul loh. Langkahnya apa? Konkretnya apa? Nggak ada. Tapi masih mending lah bangsa Indonesia membangun rumah sakit di sana. Bangsa-bangsa yang lain yang justru satu keturunan nggak ada ininya ya. Adakah prinsip dalam Alkitab yang bisa menolong kita memahami konflik ini dengan lebih jernih dan adil? Bukan berdasarkan emosi atau fanatisme kelompok. Jadi ini kan kita ada di luar nih. Bagaimana kita bisa memahami konflik ini dengan jernih, adil, netral, tanpa emosi gitu ya. Paling gampang kalau menurut saya ya kita logikanya aja deh. Kita di Indonesia, Bapak Ibu, bangsa Indonesia. Punya suku bangsa berapa banyak? Banyak. Kita hidup di pulau-pulau. Pulau Jawa ada berapa suku? Iya kan?
Sumatera ada berapa suku? Semua punya tanah. Saya orang Manado, ada tuh Sulawesi Utara. Gitu ya. Jadi Tuhan adilnya di mana sih? Tuhan menciptakan manusia bersuku-suku bangsa. Dan setiap suku bangsa diberikan tanah. Apa iya Tuhan tidak membuat tanah untuk bangsa Israel? Apa mungkin Tuhan tidak memberikan tanah untuk orang Yahudi? Logika aja deh kita pikirin. Apa iya sih Tuhan membiarkan orang Yahudi hidupnya numpang di negara-negara lain? Di antara orang Amerika, di antara orang Cina, orang India dan sebagainya. Enggak, Bapak Ibu. Makanya Tuhan kasih tanah. Namanya tanah perjanjian. Apakah orang Arab nggak dikasih tanah? Dikasih. Keturunan dari Ismail 12 anak. 12 anak ini tinggal dari Sur sampai Hawilah. Dan negerinya kaya emas. Artinya Tuhan adil. Dan dari keadilan Tuhan ini kita bisa mengerti dan kita bisa menerima otoritas Tuhan yang membuat Israel ditempatkan di wilayah yang sekarang ini yang menjadi sengketa. Kalau semua bangsa mau menerima dan mengakui, mereka akan diam dan damai. Karena apa ya, memang negara Arab ada 22 loh. Negara Yahudi hanya 1. Bu Monik, dalam Lukas 21 ayat 24, Yesus mengatakan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa sampai genap waktunya. Apakah berdirinya Israel kembali adalah penggenapan nubuat ini? Ya, kenapa bisa dibilang ya Lukas 21 ayat 24 itu? Karena ditulis di sini mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Kapan zaman bangsa-bangsa itu genap? Ketika Yerusalem kembali menjadi milik Israel. Yerusalem sempat hilang ketika Ottoman berkuasa. Yerusalem bukan ibu kota kekhalifahan Ottoman. Karena Ottoman menempatkan di Konstantinopel, Istanbul sekarang. Tetapi kekhalifahan Islam tidak pernah menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota pemerintahan kekhalifahan. Yordania juga tidak menjadikan Yerusalem Timur itu sebagai ibu kota dari Yordania. Ibu kota Yordania adalah Aman. Namun ketika Israel lahir kembali sebagai negara, ibu kotanya menjadi Yerusalem. Tahun 1967 Yerusalem Timur yang dikuasai Yordania bisa menjadi bagian dari Yerusalem secara utuh. Tetapi ada yang belum terjadi. Di Wahyu dikatakan, Wahyu 11 ayat 1 dan 2, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Bapak Ibu, Wahyu 11 ayat 2 belum terjadi. Karena Yerusalem, kota suci di sini merujuk kepada Yerusalem, bukan Mekah, bukan Vatikan, tapi Yerusalem. Kota suci Yerusalem belum pernah diinjak-injak selama kurun waktu yang spesifik 42 bulan. Jadi masih akan terjadi. Karena ketika Yerusalem Timur dikuasai oleh Yordania, itu dikuasainya selama 19 tahun. Jadi lebih dari 42 bulan.
Iya. Jadi kita masih menantikan kegenapan dari Wahyu 11 Wahyu itu. ayat 2. Iya. Kita nggak tahu siapa yang akan menguasai. Iya. Antikristus sepertinya. Menguasai Yerusalem. Selama 42 bulan. Nah, Bu Monik, mengapa penting bagi orang Kristen untuk memahami narasi sejarah Israel secara benar dan tidak terjebak dalam propaganda yang bertentangan dengan Alkitab? Suara-suara yang negatif kan banyak di luar. Nah, sebagai orang Kristen kita kan harus tahu yang sebenarnya itu seperti apa supaya kita jangan terjebak dalam propaganda itu ya. Iya. Kalau saya sih simpelnya gini. Bapak Ibu, Israel ada sekarang untuk kita lihat. Untuk kita buktikan bahwa Tuhan kita luar biasa. Karena janjinya ya dan amin. Yeah. Ketika Tuhan bilang ini tanah buat bangsa Israel sebagai tanah perjanjian, tanah warisan, tanah pusaka, betul tergenapi. Israelnya sebagai bangsa masih ada, nggak punah. Tanahnya juga sampai sekarang masih ada. Yerusalemnya juga masih ada. Jadi kita baca Alkitabnya gampang. Kalau tanahnya nggak ada, Yerusalemnya nggak ada. Apalagi bangsa Israelnya punah. Guru sekolah minggu kasihan. Pendeta-pendeta kasihan. Ngajarinnya bingung. Nanti orang tanya, Pak, Bapak tadi baca ayat Israel, Yerusalem, itu lokasinya di mana ya? Bener nggak? Bingung Bapak Ibu, tapi sekarang gampang. Tinggal kita tunjukin, Bapak Ibu kalau bisa mampu, kuat, masih ada waktu, pergilah ke Yerusalem, pergilah ke Israel. Bukan untuk Bapak Ibu gaya-gayaan, enggak. Tapi Bapak Ibu betul-betul baca dan lihat. Dan pujian, hormat untuk Tuhan. Kenapa? Tuhan kita luar biasa. Apa yang ditulis ada. Karena Alkitab itu ada di masa modern ini untuk kita percaya, gitu ya. Dan Israel ada sampai hari ini di masa modern supaya kita tahu bahwa Tuhan kita itu kasih setianya luar biasa. Iya, betul. Jadi ujung-ujungnya adalah kita tahu karena kita ingin mengenal Tuhan lebih baik lagi. Bukan Bapak Ibu menjadi seorang yang akhirnya oke, saya cinta Israel, saya mau pindah ke Israel. Enggak, Alkitab enggak suruh kayak gitu. Iya. Nah, Bu Monik, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana seharusnya orang Kristen kita ini, khususnya di Indonesia, merespon narasi penjajahan Israel agar tetap menyuarakan kebenaran tapi tidak memicu permusuhan? Kalau saya mempergunakan isu Israel ini sebagai kesempatan untuk mengedukasi, untuk berbicara tentang Israel yang ada di dalam Alkitab. Apa yang terjadi di dunia, kalau kita lihat, membuat kita jadi galau. Bisa membuat kita jadi tawar hati. Tapi kalau kita baca Alkitab, Bapak Ibu jauh akan lebih tenang. Karena kita sedang menuju kepada penggenapan. Satu demi satu akan digenapi. Nah, untuk proses ke arah sana, jika ada orang bertanya, jika ada orang berpandangan negatif tentang Israel, itu bukan membuat Bapak Ibu jadi takut atau membuat Bapak Ibu jadi kompromi. Jangan. Justru itu adalah kesempatan Bapak Ibu menjelaskan Israel dari Alkitab Bapak Ibu semua. Pakai kesempatan ini untuk menjelaskan Alkitab. Banyak sekali yang Bapak Ibu bisa bagikan. Kisah tentang Daud, kisah tentang Abraham, kisah tentang Yusuf, kisah tentang nabi-nabi yang mereka kenal. Tapi ini versi aslinya. Ya kan? Karena apa Bapak Ibu? Waktunya sudah sangat singkat. Kita perlu sebanyak mungkin orang yang bisa kita selamatkan melalui penginjilan kita. Ya, jangan sampai Bapak Ibu
keluarga kita sendiri ketinggalan. Iya. Anak kita jadi kompromi sama dunia sampai akhirnya karena saking komprominya sama dunia akhirnya Alkitabnya ditinggalin. Karena merasa Israel di Alkitab sama Israel di dunia nyata beda. Dan kok jadi kayak gini ya, nggak cocok deh nih kayaknya Alkitab nih. Nah nggak bisa kayak gitu ya. Kita punya kesempatan membawa setiap orang kepada kebenaran. Dan kebenaran sumbernya di Alkitab. Jangan takut. Baik. Janji Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Amin. Terima kasih banyak Bu Monik untuk penjelasan yang sangat mencerahkan ini melalui bincang-bincang kita. Sama-sama. God Lovers, hari ini kita telah mendengar bahwa tidak semua yang kita dengar adalah kebenaran. Sejarah bisa dibengkokkan, fakta bisa dikaburkan. Tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Dalam Yohanes 8 ayat 32 tertulis, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Israel bukan penjajah. Fakta sejarah, hukum internasional, dan nubuat Alkitab menunjukkan bahwa tanah itu memang dijanjikan kepada bangsa Israel. Bukan sebagai penjajahan, tapi sebagai bagian dari rencana Allah yang kekal. Kita bukan sedang membela politik, tapi menjaga integritas kebenaran. Karena ketika kebenaran dibiarkan, dikalahkan oleh kebencian, maka dunia akan makin gelap. Sekali lagi terima kasih Bu Monik. Sama-sama. Untuk kehadiran dan wawasannya yang luar biasa. Nah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar lebih banyak orang diberkati oleh kebenaran ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.